Kalau Black Pals pernah main game Need for Speed Underground 2 atau lagi sering nyari part aftermarket mobil, pasti gak asing dong sama merek yang satu ini. HKS sebagai salah satu merek aftermarket yang paling populer di kalangan pencinta modifikasi karena HKS udah jadi icon di dunia tuning mobil JDM. Yap, di Black Story kali ini kita akan menjelajahi sejarah dan juga prestasi HKS yang sudah berhasil rubah wajah dunia modifikasi mobil terutama di Jepang. Gua Iqbal, welcome to Black Story Beyond the Garage. Jadi, balik ke tahun 1973 ketika seorang pemuda bernama Hiroyuki Hasegawa punya visi untuk bikin mesin dengan performa yang tinggi dan juga unggul di ajang balap. Hiroyuki yang dulunya bekerja sebagai insinyur di Yamaha ngerasa kalau bisa pengalaman dan juga pengetahuannya udah cukup buat ngebuat bengkel sendiri. Meski ciptain mesin performance dari nol itu butuh biaya yang besar, HKS nggak nyerah gitu aja. Mereka bikin solusi yang bisa nguras biaya jadi lebih terjangkau namun tetap menghasilkan performa tinggi yaitu turbocharger. Nah, turbocharger aftermarket pertama HKS diluncurin di tahun 1974 yang secara signifikan ningkatin tenaga mobil Nissan Skyline dari 114 horsepower menjadi 158 horsepower dan membuktikan efektivitas dari produk yang mereka buat. Prestasi HKS gak cuma sebatas pada mobil harian dan juga balapan sirkuit Pals, tapi juga di lintasan balap rally. Di tahun 1985, HKS dipercaya sama Rally Art buat ngebangun mesin Toyota Celica untuk kejuaraan grup B Rally. Meski mobil tersebut nggak pernah berlomba karena pembatalan grup B Rally, pencapaian ini negasin reputasi HKS sebagai tuner terbaik di dunia balap. Partisipasi HKS di Japanese Touring Car Championship atau JTCC ini juga jadi sorotan. Dengan mesin standar mereka sendiri, mobil HKS mendominasi kejuaraan, bahkan sampai di luar Jepang. Terus kejayaan mereka nggak cuma di balap mobil doang, tapi pada ajang time attack, drifting, dan drag race di mana HKS selalu menjadi yang terdepan. Wow, semakin Dan kalian tahu nggak sih Paul? Ternyata HKS juga pernah ngembangin mesin V12 untuk digunakan pada ajang balap Formula One. Namun teknologinya nggak bisa ngimbangin mesin Formula One yang sudah ada saat itu. Hal ini jadi penghalang jalan mereka untuk terjun di ajang Formula One. Tapi tetap aja, HKS terkenal di seluruh dunia dengan melakukan ekspansi di Amerika Serikat, Inggris, dan juga Thailand untuk memenuhi permintaan part aftermarket tuning yang melonjak pesat. Pals, HKS juga punya beberapa produk unggulan yang bisa ningkatin performa mesin ataupun ningkatin looks mobil lo jadi lebih keren lagi nih. Yang pertama ada knalpot. Jadi nih ya, knalpot HKS salah satu produk unggulan yang dirancang untuk meningkatkan performa kendaraan dan juga memberikan suara yang lebih sporty. Dan knalpot ini punya beberapa fitur nih. Peningkatan performa yang bisa meningkatkan aliran gas buang yang dapat meningkatkan tenaga dan juga torsi mesin. Yang kedua, kualitas material yang berkualitas tinggi seperti stainless steel ataupun titanium yang meningkatkan daya tahan dan juga mengurangi berat juga ngasih looks yang racing abis. Knalpot HKS ini juga memiliki desain yang aerodinamis dan juga estetis yang memberikan tampilan yang lebih menarik pada kendaraan. Selanjutnya ada ECU. Kalau misalnya kita ngomongin performa mesin, pasti nggak lepas dari peran ECU. HKS pun mengeluarkan produk ini Pals. Salah satu produknya adalah ECCL atau HKS F-Con ES. Unggulnya ECU dari HKS ini dapat mengoptimalkan parameter mesin seperti timing pengapian dan juga rasio udara, bahan bakar untuk meningkatkan daya dan juga torsi serta respon mesin. Lalu menawarkan fleksibilitas tinggi dalam penyesuaian, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan sesuai dengan modifikasi kendaraan atau kebutuhan spesifik. Kecanggihan ECU HKS ini dirancang untuk kompatibel dengan berbagai jenis kendaraan dan juga sistem mesin termasuk yang sudah dimodifikasi. Produk ECU HKS ini dirancang dengan fokus pada kemudahan instalasi dan juga penggunaan, serta sering disertai dengan dokumentasi yang jelas dan juga dukungan teknis. Produk selanjutnya ada turbocharger. Turbocharger keluaran HKS ini punya beberapa keunggulan nih Pals. Yang pertama, meningkatkan tenaga mesin secara signifikan dengan menambahkan jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Dan ini memungkinkan pembakaran bahan bakar yang lebih efisien dan juga menghasilkan lebih banyak daya. HKS sering menerapkan teknologi terbaru dalam desain turbochargernya. Seperti penggunaan bearing berkualitas tinggi dan juga teknologi aliran udara
yang dioptimalkan untuk efisiensi dan juga performa maksimal. Beberapa model turbocharger HKS ini dilengkapi dengan sistem pengaturan yang memudahkan penggunanya untuk menyesuaikan tekanan boost sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas dalam tuning. Selanjutnya ada HKS Panel Filter. Ini adalah filter udara pengganti untuk box filter standar yang dirancang untuk meningkatkan aliran udara dan juga memberikan filtrasi yang lebih baik dengan desain yang mudah dipasang pada housing filter standar. Filter udara HKS sering kali dibuat dengan material berkualitas tinggi dan juga dirancang untuk meningkatkan aliran udara yang berpotensi meningkatkan performa mesin dan juga efisiensi bahan bakar. Suspensi juga nggak ikut ketinggalan buat develop sama HKS Nipples. HKS Hypermax. Seri ini mencakup suspensi coilover yang dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kenyamanan berkendara dan juga performa handling. Hypermax ini biasanya dilengkapi dengan pengaturan kekerasan dan juga ketinggian yang dapat disesuaikan. HKS Hypermax 4, generasi terbaru dari sistem suspensi HKS ini dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas berkendara dan juga handling. Dikenal dengan kinerja yang sangat baik dan juga dapat disesuaikan. Nah, Blackpot, siapa aja sih kira-kira pembalap ataupun drifter yang menggunakan produk dari HKS? Ini dia, Nobuteru Taniguchi. Taniguchi yang dikenal sebagai Nob adalah seorang pembalap profesional dan juga drifter asal Jepang. Dia telah lama berafiliasi dengan HKS dan juga sering menggunakan produk HKS dalam mobil balapnya, terutama di ajang D1, Grand Prix dan juga Super GT. Selanjutnya ada Orido Manabu. Orido adalah pembalap Jepang yang terkenal dalam dunia drifting dan juga time attack. Dia juga menggunakan produk HKS, khususnya dalam pengaturan mobil-mobil performa tinggi yang ia kendarai. Selanjutnya ada Kazuyoshi Okamura. Sebagai pembalap time attack, Kazuyoshi Okamura juga menggunakan berbagai komponen HKS untuk memaksimalkan performa kendaraannya di lintasan balap. HKS bukan cuma sebuah merek, tapi juga simbol dari dedikasi, inovasi, dan juga kecintaan terhadap performa mobil. Terutama sebagai legenda tuner aftermarket asal Jepang, HKS sudah mengubah wajah industri modifikasi dengan produk-produk yang berkualitas dan juga prestasi yang gemilang. Biarpun pendiri HKS Hiroyuki Hasegawa meninggal pada tahun 2016, warisan dan juga pengaruhnya tetap abadi dalam industri otomotif. Jadi kita nggak bisa nih Pos buat lupain peran mereka dalam memajukan industri otomotif. Dan yang pasti warisan mereka akan terus hidup di dalam hati para pecinta mobil di seluruh dunia. Jadi gimana nih Blackpot? Apakah kamu sudah mulai tertarik untuk menggunakan produk dari HKS? Kalau misal kamu tertarik, ya udah tinggal langsung dipakai aja, diaplikasikan di kendaraannya kamu. Tapi jangan sampai kelupaan juga, buat kalian nih mumpung lagi pegang handphone ya nggak sih? Tinggal langsung like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube kita, Black Experience. Kalau kayak gitu, Iqbal ya pamit, terima kasih banyak.